Pada video kali ini, kita akan membahas topik pertama dalam genetika, yaitu prinsip genetika Mendelian. Adapun video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah prinsip dalam genetika Mendelian. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip peluang diaplikasikan dalam genetika. Dan pada bagian terakhir, kita akan melihat perluasan dari genetika Mendelian dan kasus-kasusnya. Yang menjadi outline dari bagian pertama video ini adalah satu, terminologi yang digunakan dalam genetika. Kemudian yang kedua adalah penurunan prinsip atau hukum pertama dari Mendel, yaitu hukum segregasi. Ketiga adalah mekanisme atau basis biokimia dari dominansi. Dan yang terakhir adalah penurunan hukum kedua dari Mendel, yaitu hukum pemilihan bebas. Sebelum mempelajari genetika lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan genetika. Jadi genetika adalah cabang ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ilmu ini dirintis dengan adanya penemuan prinsip-prinsip dasar genetika yang dicetuskan oleh Gregor J. Mendel. Jadi Mendel melakukan serangkaian eksperimen dengan kacang ercis sebagai subjek eksperimennya. Kacang ercis dengan berbagai jenis fenotip atau dengan berbagai jenis sifat disilangkan, lalu diamati pola fenotip atau pola sifat yang muncul pada generasi anakan atau generasi filial. Jadi kita melihat bagaimana sifat-sifat dari generasi induk atau generasi parental diturunkan kepada generasi anakan. Adapun beberapa istilah atau terminologi yang biasa digunakan dalam genetika adalah yang pertama gen. Kita sudah mempelajari bahwa gen adalah region atau bagian DNA yang mengkode protein, yang artinya mengkode fungsi selur tertentu, yang artinya juga bisa dikatakan mengkode fenotip tertentu. Sedangkan dalam genetika mungkin kita akan lebih definisikan gen sebagai unit terwariskan pada organisme. Lokus adalah sebutan untuk menyebutkan bentuk atau lokasi dari gen secara fisik pada kromosom. Lalu alel adalah bentuk alternatif atau variasi dari suatu gen. Nanti, gen dan alel ini berkorespondensi dengan karakter dan sifat. Jadi di sini karakter adalah fitur terwariskan pada makhluk hidup yang bisa bervariasi antara individu. Misalnya karakter tinggi badan, karakter warna iris mata, karakter keberadaan lesung pipi, dan sebagainya. Sedangkan sifat adalah variasi dari karakter tersebut. Gen berkorespondensi atau berasosiasi dengan karakter, sedangkan alel berasosiasi dengan sifat. Jadi misalkan ketika kita membahas warna iris mata, maka warna iris mata adalah karakter. Dan warna iris mata ini memiliki gen pengkodenya. Oke. Sedangkan variasi dari warna iris mata ada mungkin yang berwarna hitam, ada yang warna biru, mungkin ada yang berwarna coklat, dan sebagainya. Warna-warna ini merupakan sifat dari karakter warna iris mata. Maka kalau kita memiliki gen, maka kita akan memiliki variasi gen. Jadi di sini kita akan memiliki alel untuk masing-masing warna iris mata tersebut. Perhatikan di gambar sebelah kanan atas, kita lihat di sini ada sepasang kromosom yang menandakan bahwa organisme yang sedang dibahas di sini adalah organisme yang bersifat diploid, yang memiliki sepasang kromosom untuk tiap nomor kromosomnya. Dan kita perhatikan di sini, oke, yang dimaksud dengan lokus adalah lokasi fisik dari suatu gen pada kromosom. Jadi misalkan kita notasikan bahwa daerah ini adalah daerah lokus dari gen untuk warna mata. Sedangkan warna mata sendiri memiliki dua variasi, yaitu di sini dikatakan ada yang warna matanya biru maupun coklat. Jadi kita memiliki gen untuk warna mata, dan kita memiliki alel untuk warna mata coklat dan alel untuk warna mata biru. Istilah berikutnya adalah progeni, yang tidak lain tidak bukan adalah istilah untuk anakan atau generasi anakan atau filial. Lalu genotipe, yang merupakan istilah yang mengacu pada susunan gen-gen dan alelnya pada suatu organisme. Oke, jadi bagaimana gen-gennya diatur dan apa saja alel-alel yang dimiliki oleh suatu organisme, kita tuliskan sebagai genotipe atau genotip. Sedangkan fenotipe atau fenotip merupakan hasil ekspresi dari suatu gen. Jadi kita kemarin sudah membahas pada biologi sel molekuler bahwa gen akan diekspresikan sehingga nanti akan terbentuk produk ekspresi gen berupa protein. Dan produk ekspresi gen ini biasanya akan menghasilkan fungsi seluler tertentu yang nantinya akan kelihatan sebagai fenotip. Jadi genotip ke fenotip, dari gen ke produk ekspresi gen. Istilah berikutnya adalah galur murni atau true breeding. Oke. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan suatu jenis atau galur organisme yang ketika dikawinkan dengan sesamanya secara berulang-ulang akan menghasilkan anakan dengan sifat yang sama dengannya.
Jadi misalnya kan kita memiliki suatu organisme dengan warna kulit coklat misalnya. Oke, warna kulit coklat, dan ketika kita silangkan dengan anakan dengan sesamanya, anakan yang dihasilkan juga memiliki warna kulit yang coklat. Dan ketika anakannya disilangkan dengan anakan lain yang memiliki warna kulit coklat, maka anakannya juga akan memiliki warna kulit coklat, dan seterusnya. Dan terakhir adalah wild type atau sering dinotasikan sebagai WT, merupakan varian yang paling umum di alam atau varian nenek moyang. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai eksperimen Mendel dan bagaimana Mendel mendapatkan atau bisa merumuskan prinsip-prinsip dari genetika. Jadi Mendel pertama sekali mencoba menghilangkan individu galur murni dari kedua sifat yang tersedia pada suatu karakter, sehingga sering disebut sebagai persilangan monohibrid karena melibatkan satu karakter. Secara konsisten, semua individu F1 atau generasi pertama dari persilangan tersebut memiliki fenotip dari salah satu induk. Jadi ketika misalnya merah disilangkan dengan putih, maka secara konsisten semua anakannya akan memiliki warna merah misalnya. Jadi salah satu dari sifat induk. Namun ketika sesama individu F1 disilangkan, ternyata ditemukan bahwa fenotip dari parental yang satunya muncul kembali. Oke, ditemukan pada F2 atau generasi kedua dengan rasio 3:1. Jadi yang tersembunyi pada F1, oke, ini muncul kembali pada F2, di mana munculnya dalam jumlah atau proporsi yang lebih sedikit, oke, yaitu sekitar 1/4. Mendel menyarankan, untuk menjelaskan fenomena ini, Mendel menyarankan adanya peristiwa dominansi, di mana agen pewaris sifat. Jadi dulu Mendel belum tahu bahwa agen pewaris sifat adalah gen, sehingga secara sederhana dikatakan aja sebagai agen pewaris sifat. Jadi agen pewaris sifat untuk fenotip yang muncul pada F1, itu ada yang mendominasi, dari alel atau gen yang terkait dengan fenotip yang tidak muncul. Jadi misalnya tadi kita menghilangkan merah dengan putih, dan ketika tidak muncul putih pada F1, maka kita katakan bahwa agen pewaris sifat yang berasosiasi atau terkait dengan warna merah ini, menutupi apa yang muncul dari yang warna putih, sehingga kita hanya akan melihat fenotip merah pada generasi anakan. Sekali lagi, Mendel menyarankan adanya suatu variasi pada agen pewaris sifat tersebut. Jadi variasi pada gen kita sebut sebagai alel, dan masing-masing individu memiliki 2 alel. Dan ini didasarkan pada kenyataan bahwa organisme yang diteliti Mendel adalah organisme diploid, yang berarti setiap individu akan memiliki sepasang kromosom, yang artinya untuk tiap gen akan memiliki 2 kopi gen atau 2 salinan gen, sehingga setiap individu akan memiliki 2 alel, baik itu sama maupun tidak. Dalam kasus galur murni atau true breeding, individu memiliki alel yang identik atau homozigot. Jadi misalkan seorang individu memiliki fenotip merah, maka dia memiliki alel merah untuk satu kromosomnya dan alel merah untuk kromosom yang lain. Kondisi ini kita sebut sebagai kondisi homozigot. Sedangkan ketika misalnya ada kondisi di mana salah satu alel yang terdapat pada individu tersebut adalah alel untuk fenotip A misalnya, sedangkan alel yang lain di kromosom yang lainnya adalah alel B, maka kondisi ini kita sebut sebagai kondisi heterozigot. Progeni kemudian mendapatkan masing-masing alelnya dari kedua induk. Ini kita peroleh konsepnya dari kenyataan bahwa setiap zigot merupakan hasil dari fertilisasi gamet. Zigot yang bersifat diploid merupakan hasil pembuahan dari sperma yang bersifat haploid dan telur yang bersifat haploid. Masing-masing sel gamet tersebut akan berkontribusi atau memberikan satu set kromosom kepada zigot, sehingga nanti setiap zigot akan memiliki 2 set kromosom. Jadi kita sudah mempelajari bahwa ketika Mendel menyilangkan kacang arcis dengan variasi pada karakter yang beraneka ragam, dia secara konsisten menemukan bahwa rasio dari F1 yang diperoleh adalah seluruhnya memiliki fenotip dari salah satu induknya. Sedangkan ketika F2 diperoleh yang merupakan hasil persilangan dari sesama F1, maka secara konsisten rasio 3:1 diamati dalam setiap karakter. Karakter-karakter yang dimaksud mungkin bisa kita perhatikan di sebelah kanan atau di tabel sebelah kanan. Jadi misalkan di sini kita ambil untuk bentuk dari polong dari kacang arcis tersebut.
Oke, maka ia menyilangkan bentuk yang menggembung dan bentuk yang keriput gitu. Oke. Dan ketika dihasilkan F2, dihasilkan anakan dengan rasio sekitar 3:1. Oke. Sekali lagi, rasio ini dipertahankan ketika Mendel mengamati berbagai jenis karakter. Bagaimana caranya kita menginterpretasi hasil Mendel tersebut untuk kemudian bisa kita jelaskan secara matematis atau kita jelaskan secara logis. Maka perhatikan di sini, untuk generasi parental atau indukan di awal yang disilangkan, merupakan indukan yang bersifat galur murni. Sehingga kita perhatikan di sini, bunga ungu misalnya disilangkan dengan bunga putih, akan menghasilkan bunga berwarna ungu. Sekali lagi, F1 akan memiliki fenotip dari salah satu induknya. Ketika F1 dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri, maka akan diperoleh F2 dengan proporsi sekitar 3:1, di mana 3 adalah fenotip yang dikatakan sebagai fenotip yang dominan, sedangkan putih dikatakan sebagai fenotip yang bersifat resesif. Dan kita menginterpretasinya sebagai, kita paham tadi bahwa setiap individu memiliki dua alel. Dalam hal ini, individu yang bersifat galur murni, memiliki sifat homozigot. Jadi, misalkan kita notasikan, alel untuk warna ungu sebagai P besar, sedangkan alel untuk warna putih adalah P kecil. Maka kita tahu bahwa untuk individu yang memiliki warna bunga ungu, dan galur murni, maka genotipnya adalah P besar. Sedangkan untuk yang berwarna putih, galur murni adalah P kecil. Kita juga paham ketika pembentukan gamet terjadi, maka salah satu kromosom akan diambil dari set kromosom parental, dan nantinya akan bersatu dengan kromosom dari parental yang lainnya. Dan ketika bersatu akan membentuk individu diploid. Dan ketika kita lihat di sini, P besar diperoleh dari parental yang satu, dan sedangkan P kecil diperoleh dari parental yang lain, sehingga akan dihasilkan individu dengan genotipe P besar P kecil. Sedangkan untuk fenotipenya ditentukan dari alel mana yang bersifat lebih dominan dalam kasus ini, yaitu dalam hal ini adalah alel berwarna ungu. Ketika F1 disilangkan dengan samanya, perhatikan bahwa bunga dengan warna ungu dan bersifat heterozigot ini dapat menghasilkan dua jenis gamet. Satu yang membawa alel P besar, sedangkan satunya lagi yang membawa alel P kecil, di mana peluangnya adalah sama, yaitu 50-50. Dan ketika disilangkan dengan samanya, kita perhatikan sperma P besar bisa bertemu dengan ovum P besar, sperma P kecil bisa bertemu dengan ovum P kecil, dan seterusnya. Sperma P besar bisa bertemu dengan ovum P kecil, dan sperma P kecil bisa bertemu dengan ovum P besar. Dan ketika disilangkan, maka setiap anakannya akan sekali lagi memiliki set kromosom gabungan dari ayah dan ibunya. Dan ketika kita hitung, maka 3 dari bunga tersebut akan memiliki fenotip ungu, yaitu 1 dengan genotipe P besar, 2 dengan genotipe P besar P kecil, dan 1 dengan genotipe P kecil. Sehingga kita sampai pada hukum pertama dari Mendel, yaitu hukum segregasi. Mendel menyimpulkan dalam hukumnya bahwa kedua alel dari masing-masing karakter terwariskan memisah atau bersegregasi saat pembentukan gamet, dan kemudian bersatu secara acak, satu dari tiap induk selama fertilisasi. Ini bisa kita jelaskan dengan peristiwa segregasi acak kromosom dalam meiosis 1. Kita paham bahwa ketika suatu individu memiliki kromosom, kesepasang kromosom yang membawa alel yang berbeda, maka selanjutnya ketika sel memasuki fase S, DNA akan direplikasi, sehingga sekarang tiap kromosom homolog akan mendapatkan pasangan kromatid saudarinya, yang merupakan salinan persis dari kromosom tersebut. Jadi kita memiliki dua kromosom dengan alel R besar, sedangkan dua kromosom dengan alel R kecil. Sehingga dalam hal ini ketika meiosis 1 terjadi dan kromosom homolog dipisahkan, maka masing-masing kromosom homolog akan berakhir pada dua sel yang berbeda. Dan ketika meiosis 2 terjadi, maka sekali lagi kromatid saudari akan dipisahkan. Sehingga disinilah proses segregasinya berlangsung, di mana alel untuk karakter ini akan terpisah dari alel yang lain dari karakter tersebut. Sehingga nantinya ketika terjadi pembentukan zigot atau fertilisasi, maka masing-masing dari kromosom yang membawa satu alel ini akan bertemu dengan kromosom dari gamet yang lain yang membawa alel yang sama.
Untuk memahami lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud oleh hukum pertama Mendel, kita perhatikan di sini. Oke, maka sekali lagi kita memiliki satu sel diploid yang di dalamnya terdapat sepasang kromosom yang masing-masing membawa satu alel. Dan kebetulan di sini bentuk genotipe dari sel ini adalah heterozigot. Ketika sel melalui fase S dari meiosis, maka tiap kromosom akan mendapatkan salinan persis dalam proses replikasi tersebut. Dan ketika profase 1 terjadi, maka bisa jadi terjadi crossing over atau pindah silang, sedangkan ada juga kemungkinan tidak terjadi crossing over. Apabila terjadi crossing over atau rekombinasi, seperti yang sudah kita bahas dalam bab rekombinasi homolog, maka fragmen kromosom dapat bertukar tempat. Oke, sehingga di sini kromatid saudari dengan homolognya, oke, bisa saling bertukar. Oke. Dan ketika di sini bertukar dan memisah pada proses anafase 1, maka kedua kromosom akan berakhir pada sel yang berbeda. Dan ketika anafase telah dilakukan, maka masing-masing kromatid saudari akan berpisah. Dan kita lihat di sini bahwa gamet yang dihasilkan memiliki alel R besar maupun R kecil dengan rasio 2:2 atau 50-50. Sedangkan di sebelah kiri ketika tidak terjadi crossing over atau tidak terjadi pindah silang, maka sekali lagi kromosom akan dipisahkan dengan homolognya dan pada anafase 2 dipisahkan dari kromatid saudarinya. Dan akan diperoleh kromosom dengan sel dengan rasio alel yang sama, yaitu R besar berbanding R kecil, yaitu 2:2 atau 50-50. Yang artinya meskipun terjadi crossing over maupun tidak terjadi crossing over, oke, maka alel-alel tersebut tetap akan melakukan segregasi, terpisah dari alel lainnya. Karena apa? Karena sel gamet bersifat haploid, yang artinya hanya akan mewariskan atau menurunkan satu kromosom dari sel indukannya yang bersifat diploid. Sebelum Mendel merumuskan prinsip genetika yang benar, terdapat satu teori yang mencoba menjelaskan bagaimana sifat dari suatu induk bisa diturunkan ke anakan. Model ini disebut sebagai model blending inheritance atau model pewarisan bercampur, di mana model ini menyatakan bahwa anakan akan memperoleh suatu sifat yang merupakan hasil pencampuran dari sifat kedua induknya. Misalkan kita memiliki induk yang berwarna merah dan induk satunya lagi berwarna putih, maka menurut model ini, maka anakannya seharusnya akan mendapatkan campuran dari kedua sifat induknya, mungkin berwarna merah muda. Setelah mengetahui prinsip genetika Mendelian, kita pun sadar bahwa mekanisme yang benar bukanlah mekanisme blending inheritance, sedangkan yang benar adalah particulate inheritance, di mana pada model ini anakan memperoleh agen pewaris sifat dari kedua induknya, namun agen pewaris sifat itu sendiri tidak bercampur atau tidak melakukan fusi, sehingga identitas dari masing-masing alel tersebut atau identitas dari masing-masing variasi gen tersebut tetap dipertahankan. Alel yang mengkode warna merah, ketika diturunkan ke generasi berikutnya, hingga generasi tak hingga akan terus-menerus mengkode untuk warna merah. Sedangkan alel putih juga sama, akan terus-menerus menghasilkan alel warna putih. Tidak ada perubahan identitas dari alel merah menjadi alel merah muda ketika dia bertemu dengan alel putih dalam sel yang sama. Perhatikan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan particulate dan blending inheritance. Di sebelah kiri, kita melihat bahwa ada parental dengan biji bulat disilangkan dengan parental dengan biji keriput. Dan ketika disilangkan dan dibiarkan menghasilkan anakan, seluruh F1-nya memiliki biji yang bulat. Dan ketika generasi F1 dibiarkan untuk tumbuh dan menyerbukan dirinya sendiri, maka generasi F2 yang diperoleh adalah biji bulat berbanding biji keriput dengan rasio 3:1. Sedangkan menurut blending inheritance, ketika misalnya tadi parental yang sama disilangkan, seharusnya dihasilkan F1 dengan fenotip yang sedikit keriput. Jadi berada di antara bentuk atau fenotip dari parental jantannya yaitu bulat dan parental betinanya yaitu keriput. Jadi sekarang di sini kita memiliki biji dengan sedikit keriput. Oke. Dan ketika dibiarkan seharusnya akan menghasilkan biji yang sedikit keriput juga. Tapi ini tidak benar. Yang kita perhatikan atau yang kita amati dalam eksperimen adalah yang ada di sebelah kiri, yang menunjukkan bahwa model particulate inheritance lah yang benar dan bukan model blending inheritance. Untuk mempermudah analisis dari persilangan dalam genetika, kita dapat menggunakan suatu
alat bantu yang disebut sebagai diagram Punnett atau Punnett square. Diagram ini memuat semua kemungkinan genotip gamet dari masing-masing induk yang disilangkan. Selain itu, diagram ini juga akan menampilkan kombinasi genotip yang mungkin dihasilkan via fertilisasi tiap gamet dari genotip yang berbeda-beda yang ditampilkan dalam gambar yang ada di sebelah kanan. Diagram Punnett ini akan sangat membantu kita karena kita akan menjadi lebih mudah dalam melihat kombinasi genotip dan fenotip dari anakan. Misalkan kita di sini menyilangkan dua parental yang sama-sama heterozigot membawa alel R besar dan R kecil. Ketika pembentukan gamet terjadi, maka gamet betina dan gamet jantan masing-masing akan memiliki alel R besar maupun R kecil dengan rasio 1:1 atau 50-50. Dan ketika kita silangkan, maka kita memiliki 4 jenis kombinasi. Pertama, R besar dari jantan bertemu dengan R besar dari betina. R besar dari jantan bertemu R kecil dari betina. R kecil dari jantan bertemu R besar dari betina. Dan R kecil dari jantan bertemu dengan R kecil dari betina. Sehingga ketika kita gabungkan, maka seperempat dari anakan akan memiliki genotip R besar atau memiliki fenotip bulat. Setengah dari mereka akan memiliki genotip R besar R kecil atau dengan fenotip yang juga bulat disebabkan karena dominansi alel R besar. Dan yang terakhir adalah R kecil yang memiliki rasio seperempat dan memiliki fenotip keriput. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya suatu alel dapat bersifat dominan terhadap alel yang lain. Kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa variasi pada lokus gen itu muncul karena adanya mutasi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa dulunya masih hanya terdapat satu varian alel saja, yang terdapat dalam suatu lokus gen. Sedangkan alel-alel baru yang muncul itu terjadi karena adanya mutasi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa akan ada alel wild type untuk satu gen, alel yang memang merupakan varian normal, dan terdapat juga alel atau varian mutan pada gen tersebut. Nah, apakah alel mutan bersifat dominan atau tidak ditentukan dari konsekuensi mutasi yang terjadi. Karena mutasi dapat mempengaruhi fenotip sebagai mutasi loss of function, yaitu kehilangan fungsi, dan gain of function, yaitu pemerolehan fungsi baru. Ketika misalnya suatu mutasi menyebabkan suatu sel kehilangan kemampuannya untuk memproduksi enzim glikolisis. Ini kita sebut sebagai mutasi loss of function. Sedangkan mutasi gain of function ketika suatu protein mendapatkan fungsi yang baru. Ketika misalnya suatu protein A yang normalnya melakukan fungsi transport tiba-tiba dapat bekerja untuk melakukan aktivitas enzimatik. Ini kita sebut sebagai mutasi gain of function. Dan pada kasus yang paling umum, alel wild type biasanya menghasilkan suatu protein atau enzim yang sifatnya normal atau dapat melakukan fungsi tertentu. Sedangkan alel mutan akan menghasilkan varian protein atau akan mengkode suatu enzim yang bersifat defektif atau tidak dapat bekerja seperti normal. Sehingga dalam kondisi heterozigot atau kedua alel hadir, alel wild type bersifat dominan karena sel akan memproduksi protein yang masih fungsional. Jadi walaupun sel memiliki alel yang menghasilkan protein normal dan alel yang menghasilkan protein yang defektif, tetapi karena sel tersebut masih menghasilkan protein normal ini dapat mengkompensasi ketidakmampuan protein yang defektif tadi untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga dalam hal ini, fenotip individu mengikuti ekspresi alel dari alel wild type, suatu peristiwa yang kita sebut sebagai dominansi sempurna. Jadi contoh yang diberikan di sini adalah kita lihat gen yang memiliki dua varian alel yaitu R besar dan R kecil. R besar adalah alel dominan dan R kecil adalah alel resesif. Perhatikan bahwa protein yang dikode oleh alel R besar itu berfungsi untuk mengonversi atau mengubah pati yang tidak bercabang menjadi pati yang bercabang. Dan pati yang bercabang ini menyebabkan biji menjadi berbentuk bulat dikarenakan kemampuannya dalam menyimpan air. Sedangkan untuk alel resesif yang dinotasikan dengan R kecil, ini akan mengkode suatu enzim yang bersifat inaktif atau tidak dapat bekerja seperti biasa. Alhasil, tidak akan terjadi konversi dari pati tidak bercabang menjadi pati bercabang yang menyebabkan di sini bijinya menjadi keriput. Jadi mengapa R besar di sini bersifat dominan? Jadi kita bisa bayangkan dalam suatu sel yang memiliki alel R besar dan R kecil, R besar akan menghasilkan protein yang normal, R kecil tidak menghasilkan protein normal. Sehingga kesimpulannya secara neto sel tersebut masih menghasilkan protein yang normal walaupun kadarnya mungkin berkurang.
Yang artinya protein normal ini akan melakukan fungsinya seperti biasa dan menyebabkan fenotip keseluruhan dari biji adalah berbentuk bulat. Yang artinya di sini bentuk bulat dominan terhadap bentuk keriput, atau dan kata lain juga alel R besar dominan terhadap alel R kecil. Sedangkan pada kasus dominansi tidak sempurna, penurunan kadar protein atau enzim fungsional yang dihasilkan dapat menghasilkan perubahan pada fenotip terkait, sehingga fenotip individu heterozigot tidak lagi serupa dengan ekspresi alel wild type maupun ekspresi alel mutan, yang artinya kita menghasilkan suatu fenotip yang baru. Selain karena menghasilkan produk yang defektif, alel mutan juga bisa bersifat resesif apabila alel tersebut tidak menghasilkan produk sama sekali. Misalkan produk, contohnya adalah mutasi pada promoter, sehingga tidak ada produk protein yang dihasilkan. Alel mutan sebaliknya dapat bersifat dominan apabila produk yang dihasilkan justru berupa protein yang dapat berinteraksi dengan protein normal dan mengganggu fungsinya. Jadi misalkan dalam kasus tadi kita memiliki R besar dan R kecil, sekarang misalkan R kecil akan menghasilkan suatu protein yang dapat berinteraksi dengan protein normal dan mengganggu fungsinya. Jadi ketika R besar menghasilkan protein normal, protein yang tidak normal dari R kecil akan mengganggu aktivitas dari protein R besar. Yang artinya R besar walaupun ada dalam sel proteinnya, tetapi tidak akan menghasilkan fungsi yang normal karena telah dihambat oleh protein yang dikode oleh R kecil. Sehingga dalam individu R besar R kecil tidak akan diamati aktivitas dari protein R besar tersebut. Perhatikan di sini untuk penjelasan dari kondisi-kondisi yang diberikan. Misalkan di sebelah kiri atas kita perhatikan, alel wild type atau A+ di sini menghasilkan suatu protein fungsional yang akan memberikan fenotip wild type. Misalkan kita memperoleh suatu mutasi loss of function di mana alelnya menjadi kita notasikan sebagai alel A kecil dan protein yang dihasilkan tidaklah fungsional. Ini akan menyebabkan fenotip mutan. Dan ketika A+ disatukan dengan amin dalam satu individu, maka fenotip yang muncul tetaplah fenotip wild type. Dan artinya di sini alel mutannya bersifat resesif. Karena apa? Karena dalam sel yang sama, walaupun di sini protein yang abnormal ada dalam sel, tapi protein normal masih ada, yang berarti masih dapat melaksanakan fungsi yang normal. Sedangkan misalkan di sini kita melihat adanya mutasi yang menyebabkan protein yang dihasilkan dapat berinteraksi dengan protein wild type. Misalkan dikode oleh alel AD. Jadi ketika di sini A+ bertemu dengan AD dalam satu individu yang sama, maka protein yang dikode oleh AD dapat berinteraksi dengan protein dari A+, sehingga protein normal tadi tidak lagi dapat menjalankan fungsinya seperti biasa. Di mana dalam hal ini fenotip yang dihasilkan dari individu tersebut adalah fenotip mutan, dan sifat dari alel mutannya adalah dominan. Karena sekarang ketika individu tersebut memiliki alel A+ dan AD, yang diekspresikan adalah fenotip mutannya, yang menyandarkan bahwa mutan bersifat dominan. Lebih lanjut, Mendel kemudian bekerja dengan menganalisis dua karakter sekaligus dalam persilangan, sehingga disebut sebagai persilangan dihibrid. Jadi ada dua individu galur murni pada dua karakter dengan sifat berbeda. Dua individu ini disilangkan lalu diamati fenotip dari F1-nya. Sekali lagi, semua individu memiliki fenotip yang sama, di mana untuk tiap karakter, salah satu sifat dari induk akan dipilih. Jadi misalkan ketika kita menghilangkan di sini, misalkan bentuk hipotetik, kotak yang diarsir dengan bulatan yang tidak diarsir, seperti misalnya. Maka anakan yang dihasilkan akan mengambil salah satu sifat, untuk tiap karakter dari induknya. Jadi di sini ada karakter bentuk dan karakter arsiran. Maka misalkan di sini F1-nya, akan membawa karakter bentuk, jadi akan membawa sifat untuk karakter bentuk dari, misalkan di sini adalah betinanya gitu ya. Maka dia akan membawa bentuk bulat, sedangkan untuk sifat arsirannya memperoleh dari ayahnya. Jadi sini sifat arsirannya adalah terarsir. Jadi sekali lagi untuk tiap karakter, individu F1 mendapatkan sifat dari salah satu milik induknya, untuk karakter tersebut. Dan ketika F1 disilangkan dengan sesamanya secara konsisten, progeni F2 yang dihasilkan memiliki rasio fenotip 9:3:3:1. Dan ketika kita analisis secara terpisah dari masing-masing karakter, tetap
rasio 3:1 dari prinsip pertama tadi, atau prinsip segregasi, masih dapat diamati. Jadi perhatikan di sini, kita memiliki parental dengan genotipe misalkan Y besar, Y besar, R besar, R besar. Di mana Y besar di sini mengkode untuk warna kuning, oke. Sedangkan di sini R besar mengkode bentuk bulat. Disilangkan dengan individu Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Jadi di sini Y kecil itu mengkode warna hijau, sedangkan R kecil mengkode bentuk keriput. Oke. Kita paham bahwa ketika individu ini bersifat galau murni, maka gametnya akan mendapatkan masing-masing satu alel dari tiap gen. Jadi sini gen Y, maka akan mendapatkan alel Y besar untuk induk yang pertama. Sedangkan untuk induk yang kedua akan mendapatkan Y kecil. Sedangkan kemudian untuk R-nya, gen R, yang di sebelah kiri mendapatkan R besar, sedangkan di kanan mendapatkan R kecil. Dan ketika keduanya disilangkan, maka satu-satunya kombinasi yang mungkin adalah dengan menyatukan semuanya, sehingga kita memperoleh Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Dan ketika disilangkan dengan samanya, di sini kita bisa lihat betina dan jantan dari genotip yang sama. Kita bisa memetakan jenis-jenis kombinasi gamet yang dapat dibuat. Perhatikan di sini, kalau kita memiliki Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, maka kita memiliki dua kemungkinan alel Y yang bisa diambil, yaitu Y besar ataupun Y kecil. Sedangkan untuk R juga sama, kita bisa memiliki dua opsi, yaitu R besar maupun R kecil. Sehingga pada akhirnya kita akan berakhir dengan 4 jenis gamet yang berbeda, yaitu Y besar R besar, Y besar R kecil, Y kecil R besar, dan Y kecil R kecil. Untuk mempermudah kita menghitung jumlah gamet yang mungkin dibuat dari suatu individu, maka kita bisa rumuskan dengan formula 2 pangkat N. Jadi jumlah gamet yang bisa dihasilkan adalah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah gen yang bersifat heterozigot pada individu tersebut. Jadi misalkan dalam hal ini kita bisa lihat bahwa ada Y dan R yang masing-masing heterozigot, maka jumlah gamet yang dapat dibuat adalah 4. Jadi kita bisa punya acuan berapa banyak atau berapa jenis gamet yang harus kita tuliskan dalam diagram Punnett. Dan ketika disilangkan, kita bisa lihat di sini bahwa akan diperoleh rasio fenotip sebanyak 9:3:3:1. Dan ketika kita isolasi masing-masing, satu karakter dari persilangan ini, rasio 3:1 tetap dipertahankan. Perhatikan di sini, jika kita bandingkan kuning, dengan hijau. Di sini kita tahu bahwa kuning masing-masing memiliki rasio 9:16 dan 3:16, jadi totalnya adalah 12:16. Kita bandingkan dengan hijau, yang memiliki proporsi 3:16 dan 1:16, yang artinya 4:16. Ini akan sama dengan 3:1. Hal yang sama kita dapat peroleh dari membandingkan karakter untuk bentuk biji. Jadi bentuk biji bulat, ada sebanyak 12/16 di sini, dan bentuk biji keriput juga ada sebanyak 4:16, yang artinya 3:1. Ini artinya prinsip pertama dari Mendel tidak dilanggar, dan masih dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip kedua dari Mendel. Dan kita sampai pada hukum kedua dari Mendel, yaitu hukum pemilahan bebas. Jadi Mendel melalui hukum keduanya mengatakan bahwa alel dari suatu gen berpisah secara bebas terhadap alel yang lain dari gen yang sama dan terhadap alel yang lain pada gen yang lain. Jadi yang pertama, pernyataan pertama tadi merupakan bagian dari hukum segregasi, sedangkan pernyataan kedua menyatakan mengindikasikan bahwa alel dari satu gen akan berpisah secara bebas, independen terhadap alel dari gen yang lain. Jadi misalkan dalam kasus tadi, alel Y besar itu memilah secara bebas terhadap alel R besar maupun R kecil. Jadi alel yang terdapat pada gen Y itu memilah secara bebas terhadap alel dari gen R, dan begitu juga sebaliknya. Prinsip ini dapat kita jelaskan dengan terjadinya rekombinasi atau pindah silang pada awal meiosis, dan juga adanya peristiwa pemisahan homolog serta kromatosodari yang sifatnya terjadi secara acak. Kita bisa perhatikan dalam gambar berikut, kita sekarang menguji dua karakter. Dalam hal ini kebetulan karakternya dikode oleh gen yang lokusnya berada pada kromosom yang berbeda. Perhatikan kita di sini memiliki dua pasang homolog. Di sini homolog dengan yang ada di sini. Perhatikan bahwa sepasang homolog tersebut membawa gen yang sama, yaitu R.
Di sini juga kita memiliki sepasang homolog yang lain, oke, yang membawa gen Y. Nah, pemilahan bebas didasarkan pada peristiwa di mana susunan dari kromosom yang akan tertarik ke arah dua kutub yang berbeda itu memiliki variasi yang berbeda, oke, selama proses metafase. Jadi misalkan di sebelah kiri, kromosom dapat berorientasi seperti ini. Jadi masing-masing R besar dan Y besar akan berakhir pada satu arah, sedangkan R kecil dan Y kecil berakhir pada arah yang lain. Sedangkan di sebelah kanan ketika penyusunannya dibiarkan berbeda, maka R besar dan Y kecil akan berakhir pada sel yang ada di sebelah kiri nantinya, sedangkan R kecil dan Y besar akan berakhir pada sel yang ada di sebelah kanan. Oke, sekali lagi, homolog akan dipisahkan dalam meiosis 1, jadi kita akan berakhir dengan sepasang kromosom. Oke. Maaf di sini tapi kromosomnya bukan merupakan homolog. Oke. Dan ketika meiosis 2 dilakukan, maka kromatisoid tadi akan memisah dari masing-masing kromosom. Sehingga kita akan berakhir dengan gamet yang memiliki identitas atau genotip yang berbeda-beda dengan rasio 1:1:1:1. Dan ini yang menandakan bahwa terjadi pemilahan bebas dari masing-masing alel. Jadi sini bukan berarti ketika R besar dan Y besar, oke, itu bentukannya sama, bukan berarti ketika R besar ada, Y besar harus ada. Oke. R besar memilah secara bebas, yang artinya independen atau tidak dipengaruhi oleh alel apa yang terdapat pada Y. Jadi sekali lagi kita memiliki haplotipe atau genotip dari sel haploid, oke, haplotipe R besar Y besar, haplotipe R kecil Y kecil, haplotipe R besar Y kecil, dan haplotipe R kecil Y besar. Sekali lagi semuanya didasarkan pada kondisi di mana atau fenomena di mana kromosom memiliki orientasi penyusunan atau orientasi pemilahan yang berbeda selama proses meiosis terjadi. Lalu bagaimana kita menentukan genotip dari suatu individu yang memiliki fenotip dominan? Karena bisa saja individu tersebut bersifat homozigot dominan maupun heterozigot. Untuk mengatasi ini kita bisa melakukan analisis di mana kita menyilangkan kembali individu tersebut dengan induknya, atau kita sebut sebagai backcross, atau disilangkan dengan individu yang bersifat homozigot resesif atau test cross. Oke. Dan anakan yang dihasilkan akan menunjukkan atau mereveal atau mengungkapkan genotipe dari induk yang dipakai. Misalkan di sebelah kanan kita perhatikan, kita memiliki suatu bunga ungu yang belum diketahui genotipnya. Bisa saja P besar maupun P besar P kecil, karena keduanya masing-masing memiliki fenotip yang sama, yaitu ungu. Disilangkan dengan individu yang memiliki fenotip resesif, oke, atau juga memiliki genotip P kecil. Semisalnya bunga tersebut memiliki genotipe P besar, maka ketika P besar kita silangkan dengan P kecil, oke, maka seluruh anakannya akan memiliki warna ungu, karena seluruh anakannya akan memiliki genotipe P besar, P kecil. Sedangkan ketika misalkan tadi induknya adalah P besar, P kecil, ketika disilangkan dengan P kecil, maka anakan yang dihasilkan adalah 2 P besar P kecil dan 2 P kecil, yang artinya 2 ungu dan 2 putih. Jadi apapun nanti hasil yang diperoleh dari persilangan ini, oke, itu akan menunjukkan apakah bunga tersebut merupakan bunga dengan genotipe P besar maupun bunga dengan genotipe P besar P kecil. Sekian untuk bagian pertama, dan kita akan melanjutkan dengan prinsip-prinsip peluang yang digunakan dalam genetika.